Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Eh, pada kali ini kami akan melakukan presentasi kelompok untuk mata kuliah akuntansi biaya dengan judul penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan atau job order costing pada UMKM yang kami pilih yaitu Respai Susu. Dengan dosen pengangku, Dr. Fajar Gustiawati Dewi, SE MSI AKT, dan Bu Widya Rizky Eka Putri, SE MSAK. Selanjutnya ada anggota kelompok kami terdiri dari Alia Roziana dengan NPM terakhir 003, saya sendiri Salsa Angelina Salim dengan NPM terakhir 006, dan Kaila Anastasia Dinanti dengan NPM terakhir 010. Yang pertama ada latar belakang. Jadi, penerapan metode job order costing ini sangat penting bagi UMKM untuk efisiensi pengelolaan biaya produksi di tengah persaingan pasar yang ketat. Metode ini membantu UMKM menghitung biaya per pesanan, meningkatkan pemahaman tentang struktur biaya, dan mendukung keputusan harga serta profitabilitas. Namun, tantangan seperti sistem pencatatan yang kurang efektif dan pemahaman yang terbatas seringkali menghambat analisis kinerja keuangan perusahaan. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan biaya, menyediakan laporan biaya yang transparan, dan memperbaiki perencanaan serta pengendalian biaya. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka. Next. Selanjutnya ada manfaat kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama ada untuk mahasiswa. Dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam akuntansi biaya untuk kesiapan kerja. Yang kedua, bagi UMKM memberikan pemahaman tentang pengelolaan biaya untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Dan yang terakhir ada untuk masyarakat, yaitu untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang sehat, berkontribusi pada ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada profil usaha UMKM yang kami pilih, bernama Respai Susu, bergerak di bidang bisnis kuliner atau makanan, dengan alamat Gang Cepaka 8, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan kode pos 35131. Respai Susu ini berdiri pada tahun 2015. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT pada UMKM. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama ada kualitas produk. Jadi pai susu ini berkualitas tinggi dari bahan-bahan premium. Yang kedua ada inovasi menu. Menu yang menarik dan sesuai tren dengan bentuk dan rasa yang beragam. Yang ketiga ada keunikan lokal. Jadi menjaga kelestarian kuliner Indonesia, khususnya pai susu dari Bali. Yang keempat ada fleksibilitas operasional. Nah, mudah untuk menyesuaikan strategi dan menu sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang terakhir ada hubungan pelanggan. Hubungan personal yang meningkatkan loyalitas yang dilakukan oleh UMKM Respai Susu. Next. Ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, ada sumber daya yang terbatas, yaitu kendala modal yang menghambat investasi. Yang kedua, ada keterbatasan pemasaran. Kurangnya keahlian dalam memasarkan pemasaran digital. Yang ketiga, ketergantungan pasar lokal. Fluktuasi pendapatan dari pasar lokal ini mempengaruhi UMKM Respai Susu. Yang keempat, manajemen keuangan. Dengan kesulitan dalam mengelola keuangan usaha UMKM Respai Susu. Yang kelima, ada resiko kebersihan. Kurangnya pengetahuan tentang kebersihan yang UMKM ini yang ada.
Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Yang pertama ada tren makanan yang menarik. Jadi permintaan ini meningkat untuk makanan penutup yang menarik di zaman sekarang. Yang kedua ada e-commerce. Akses lebih mudah melalui platform e-commerce yang dapat dilakukan oleh UMKM sekarang. Yang ketiga ada kerjasama. Kemitraan dengan bisnis lokal untuk meningkatkan produk UMKM tersebut. Yang keempat ada event makanan. Meningkatkan visibilitas melalui festival makanan yang dapat dilakukan oleh UMKM Respai Susu. Yang kelima ada dukungan pemerintah. Program pelatihan dan pendanaan untuk UMKM dapat menjadi peluang bagi UMKM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ada analisis SWOT di bagian ancaman atau threats. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Jadi terdapat banyak persaingan di industri makanan sendiri bagi Respai Susu. Yang kedua, ada perubahan preferensi. Jadi masyarakat sekitar memiliki selera konsumen tersebut itu sangat cepat berubah. Yang ketiga, ada regulasi yang ketat. Jadi beban dari regulasi kebersihan dan keamanan pangan itu lumayan menjadi ancaman di UMKM ini. Selanjutnya yang keempat ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini dapat mengurangi daya beli konsumen. Yang kelima ada ketergantungan pemasok. Risiko dalam rantai pasokan bahan bakunya itu jadi susah untuk didapatkan sehingga proses produksinya terhambat. Selanjutnya ada penerapan akuntansi biaya pada UMKM Respai Susu. Penerapan akuntansi biaya di UMKM Respai Susu sangat penting untuk mengelola keuangan dan memaksimalkan profit. Berikut adalah beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, ada identifikasi biaya produksi. Setelah kami melakukan wawancara, kami mendapatkan bahwa biaya bahan baku yang digunakan oleh Respai Susu adalah 60% dari harga jual. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 8% dari harga jual dan biaya overhead pabriknya 5% dari harga jual. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi atau HPP dengan cara menjumlahkan semua biaya produksi dan membaginya dengan sejumlah produk dengan jumlah produk yang diproduksi untuk menentukan apakah harga jual dapat menutupi biaya dan menghasilkan laba. Selanjutnya ada penetapan harga jual. Menetapkan harga berdasarkan HPP dan mempertimbangkan markup serta harga pasar agar tetap kompetitif. Lalu ada pengendalian biaya, memantau biaya untuk membuat keputusan yang tepat seperti mencari pemasok yang lebih murah atau efisiensi produk. Lalu ada evaluasi kinerja keuangan. Melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi area penghematan biaya dan memastikan harga jual mencapai target laba. Selanjutnya ada implementasi job order costing di UMKM Respai Susu. Sistem akuntansi awal sebelum menerapkan job order costing, Respai Susu menggunakan sistem akumulasi biaya sederhana dengan mencatat biaya produksi tanpa pengelompokan berdasarkan pesanan. Pencatatan dilakukan secara kumulatif setiap periode mingguan atau bulanan, sehingga sulit untuk menganalisis biaya per produk. Pencatatan biayanya yang pertama ada bahan baku yang dicatat berdasarkan pembelian tanpa pengelompokan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Gaji pekerja dicatat mingguan tanpa pemisahan untuk produk yang berbeda. Yang ketiga ada biaya overhead, dicatat secara akumulatif tanpa pemisahan biaya untuk masing-masing produk. Selanjutnya, setelah melakukan penerapan job order costing, ada identifikasi job. Setiap pesanan dianggap sebagai proyek terpisah dengan kode unik. Yang kedua, pencatatan biaya bahan baku. Dihitung secara rinci untuk setiap job, mencakup sebuah bahan yang digunakan. Yang ketiga, ada pencatatan biaya tenaga kerja. Dihitung berdasarkan jam kerja dan tarif karyawan. Yang keempat, ada pengalokasian biaya overhead yang dibagi proporsional ke setiap job berdasarkan presentasi dari harga produk. Yang kelima ada menentukan harga jual.
Harga jual ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan 35%. Yang keenam ada evaluasi dan kontrol biaya. Menilai biaya dan kontrol untuk mendeteksi potensi inefisiensi. Selanjutnya ini adalah contoh kartu biaya pesanan yang telah kami buatkan untuk UMKM Respai Susu. Di sini dapat dilihat untuk jenis pesanannya ini kami mengambil sampel baked cheese yang terdiri dari biaya bahan langsung yang ada tepung, susu, keju, dan gula. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, ini dibagi dua, upah karyawan admin dan karyawan produksi. Lalu ada biaya overhead pabrik, ini listrik dan sewa tempat. Selanjutnya setelah kami perhitungkan, jumlah biaya produksinya 23.800, lalu harga jualnya 35.000, biaya produksi dikurang biaya produksi dan ditambah biaya pemasaran Rp500, dan dengan total 24.000. Jadi di sini untuk menu baked cheese per satu pesanannya, Respai Susu mendapatkan laba sebesar 11.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada layar yang sedang kita lihat terdapat contoh kartu biaya pesanan yang kedua, yaitu dengan jenis pesanan Bake Choco, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan Kayla, bahwa pada kartu biaya pesanan ini terdapat komponen-komponen seperti biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, di mana biaya bahan langsung ini terdiri dari tepung, susu, coklat, dan gula. Lalu pada biaya tenaga kerja langsung itu ada upah karyawan, dan pada BOP terdapat sewa tempat dan gaji karyawan. Dengan jenis pesanan Bake Choco, maka kami mendapatkan total biaya produksi sebesar Rp25.840 dengan harga jual sebesar Rp38.000. Lalu biaya produksi dan biaya pemasaran itu sebesar Rp26.340. Maka pada jenis pesanan Bake Choco ini menghasilkan laba bersih sebesar Rp11.660. Next. Pada jenis pesanan yang ketiga, yaitu pie mix box, masih sama dengan komponen pada kartu biaya pesanan sebelumnya, yaitu terdapat biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dengan total biaya produksi yang didapatkan pada jenis pesanan ketiga ini yaitu Rp27.200, dan harga jual sebesar Rp40.000, serta biaya produksi dan biaya pemasaran jika dijumlahkan sebesar Rp27.700. Dan pada jenis pesanan yang ketiga ini memiliki laba bersih sebesar Rp12.300. Next. Itu terdapat perbandingan metode akuntansi biaya. Jadi pada metode sebelumnya dan dibandingkan dengan job order costing, maka pada pengelompokan dan pencatatan biaya pada metode sebelumnya itu biaya dicatat secara agregat, lalu menyulitkan analisis untuk biaya per produknya. Namun pada job order costing, maka setiap pesanan dicatat terpisah dan meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu penetapan harga. Pada metode sebelumnya, untuk harga jual itu ditentukan berdasarkan biaya rata-rata yang beresiko tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Lalu ketika diimplementasikan pada job order costing, maka harga jual itu ditetapkan berdasarkan total biaya setiap job, yang dimana dapat meningkatkan daya saing.
Dan yang ketiga itu ada evaluasi profitabilitas. Pada metode sebelumnya, semua biaya itu digabung yang dimana dapat menelitikan untuk menentukan produk yang menguntungkan, itu evaluasi profitabilitasnya lebih efektif, yang dimana memungkinkan identifikasi produk dengan margin yang tinggi. Next. Lalu yang keempat itu ada pengendalian, di mana itu sulit untuk mengidentifikasi pemborosan tanpa rincian biaya. Namun pada job order costing, yang memungkinkan analisis penyebab biaya itu lebih tinggi. Dan yang kelima ada penggunaan overhead. Tidak akurat untuk produk-produk yang dipasarkan. Sedangkan pada implementasi job order costing, overhead ini dapat dialokasikan berdasarkan jam kerja per pesanannya, yang dimana dapat memberikan gambaran biaya yang lebih akurat. Next. Di sini terdapat analisis penerapan job order costing pada UMKM yang kami pilih, yaitu yang pertama peningkatan efektivitas, di mana peningkatan ini dapat pada pengambilan keputusan, maka data akurat memudahkan penetapan harga, pemilihan bahan baku, penghentian produk tidak menguntungkan, dan penambahan produk baru. Dan yang kedua itu peningkatan kualitas produk, pengendalian kualitas, di mana analisis ini memudahkan identifikasi biaya perbaikan dan mendorong perbaikan untuk kualitas produk tersebut. Yang ketiga itu ada kepuasan pelanggan. Harga kompetitif, di mana harga yang tepat dan kualitas produk itu konsisten untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat itu ada peningkatan efisiensi, pengurangan biaya produksi itu dapat mengidentifikasi dan mengurangi biaya tidak langsung, serta meminimalkan pemborosan bahan baku. Lalu yang kelima itu ada peningkatan produktivitas. Pengukuran kinerja seperti kinerja karyawan itu memungkinkan untuk produksi dan pengelolaan persediaan yang lebih baik. Next. Mungkin sekian dari pemaparan materi dasar, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami berikan tentang materi job order costing. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan. Kami ucapkan terima kasih.